Guys, kalian liat Boy nggak? Enggak tuh. Tanya aja Reva. Ih, bercanda lu, nggak ada yang lucu tau gak? Udah. Biarin aja kali. Ih, banget sih. Sabar. Jangan marah-marah kayak gitu. Iya, Sila tuh jangan marah-marah ngomel-ngomel. Nanti ribut terus kalau misalnya kena scores gimana? Hayo. Nah, nanti kalau misalnya Sila itu kena scores, malah nanti Boy sama Reva punya waktu berduaan lebih banyak. Aduh, gimana caranya ya gue angkat telepon dari es balok di depan Kadean? Tuan Putri, itu siapa yang telepon kok nggak diangkat? Ini yang nelpon Pak Dekan. Berarti penting kan? Angkatlah. Harusnya gue gak boleh bohong kayak gini. Tapi gue gak ada pilihan lain. Halo, Pak? Iya Pak, saya masih di kampus. Ada apa ya Pak? Halo? Apaan sih kamu manggil aku bapak? Emangnya aku udah tua apa? Kamu di mana? Bapak ada perlu apa Pak sama saya? Kamu lagi kenapa sih? Aku gak mau bercanda. Kamu lagi di mana? Aku udah di perpustakaan ini nungguin kamu. Kamunya malah nggak ada. Jangan bercanda deh. Kesini sekarang ya. Oh iya, baik Pak. Ya udah kalau gitu saya langsung ke tempat Bapak sekarang ya. Mohon ditunggu ya Pak. Kak Dean sama Raya duluan aja ke kantin. Aku harus ke ruangan Pak Dekan dulu. Oh, ya udah nggak apa-apa. Oke, sampai nanti ya. Bye. Bye Tuan Putri. Gue gak nyaman nih kalau harus berdua-duaan sama Kak Dean. Tapi mau nolak juga gak bisa. Ray, kok malah diam aja? Ayo kantin. Oke. Kenapa Raya jadi aneh? Biasanya dia santai banget. Sekarang kok jadi cuek kayak gini ya? Pak, itu tolong digeserin dong dikit. Sejajarin. Nah. Oh ya, tolong ambilin lukisan di depan ya, Pak. Makasih. Deh ya, pokoknya saya pengen ruangan ini bisa dipakai dengan nyaman ya. Soalnya saya pengen banget Riva bisa kerja di sini dengan nyaman. Pasti, Pak. Tinggal sedikit finishing lagi. Nanti pas Mbak Reva datang, ruangan ini udah bisa ditempatin. Permisi Pak Putra. Iya Pak. Ini posisi yang sekarang kosong Pak. Ada 3 posisi yang harus diisi secepatnya. Kalau Bapak setuju kita langsung buka lowongan kerjanya. Langsung aja. Tentang Reva gimana Pak? Bapak yakin kalau Reva jadi asisten saja? Soalnya saya lihat CV-nya Reva, dia layak untuk menempati salah satu posisi yang kita lagi butuh. Untuk Reva, biar dia jadi asisten saya saja Pak. Soalnya saya nggak mau ngasih beban yang banyak buat dia. Takutnya kuliah dia nanti keteteran. Oke Pak, kalau nggak ada apa-apa lagi, saya permisi. Mari. Lu sering-sering aja ke sini, Del. Lumayan kita bisa makan enak. Emang gue boleh ya sering-sering kesini? Boleh lah. Bengkel ini kan terbuka buat siapa aja yang mau datang. Apalagi kalau bawa makanan banyak begini. Manfaatin orang dong namanya. Del, lo kenapa? Ini, gue lupa ngirim pesanan bunga ke customer gue. Dia jadi nanyain deh ke gue. Ya kenapa nggak langsung jalan aja? Masalahnya gue nggak bisa ngebut, Mon. Kalau misalnya gue nyetir kayak biasa, udah pasti gue telat. Gimana kalau gue aja nganterin lo pakai motor? Gue bisa ngebut kok. Tapi bunga gue banyak, Wan. Kayaknya nggak bisa deh kalau pakai motor doang, harus pakai mobil. Ya, gue belum berani lagi kalau ngebut pakai mobil.
Si Mondi bisa, kenapa nggak mau diajar? Tapi kan Mondi lagi kerja, Wan. Udah nggak apa-apa, urusan bengkel, serahin aja semuanya ke si Dodot. Lu bisa kan, Mon? Bisa. Yaudah, Del, gue yang nganter ya. Thanks ya, Mon. Gue jadi ngerepotin lo terus deh. Enggak apa-apa. Guys, aku pamit duluan ya. Ya, makasih makanannya ya. Makasih ya. Thanks ya udah ngizinin Mondi nganterin gue. Sama-sama deh. Ya udah, yuk. Hati-hati ya, Del. Awan, lu ngapain ngizinin dia pergi? Nanti kalau dia jalan berdua, nanti gimana perasaannya Raya, Wan? Udah lu tenang aja. Sekali-kali si Mondi jalan sama cewek cantik. Lagian kita juga nggak tahu kan statusnya Mondi sama Raya gimana. Pasti ada sesuatu yang gak beres. Karena gak mungkin Reva angkat telepon dari gua, tapi malah pura-pura ngomong sama Pak Irwan. Siapa ya yang lagi sama Reva? Sampai Reva harus bohong ini. Wah, maaf. Maaf, gue kira udah sepi gak ada orang. Iya, gak apa-apa. Gue juga minta maaf. Tumben lo di perpus. Menurut lo itu, padahal gue sering kok ke perpus. Pengen baca buku. Oke. Kalian lihat Boy nggak? Enggak, Sil. Sama Sil, gue juga nggak lihat tuh. Guys, kalian lihat Boy nggak? Enggak tuh. Tanya aja Reva. Ih, bercanda lu nggak ada yang lucu tau nggak? Udah. Biarin aja kali. Ih, banget sih. Sabar. Jangan marah-marah kayak gitu. Iya, Sila tuh jangan marah-marah ngomel-ngomel. Nanti ribut terus kalau misalnya kena scores gimana? Hayo. Nah, nanti kalau misalnya Sila itu kena scores, malah nanti Boy sama Reva punya waktu berduaan lebih banyak. Dan lebih banyak lagi cerita seru antara mereka berdua. Iya, Tata. Diam bisa nggak sih? Nggak usah bikin gue makin emosi. Aduh, Tata salah ngomong lagi ya, Sila. Maafin Tata ya, Sila. Tata itu maksudnya baik supaya Sila itu nggak kena scores dan nggak kena omel-omel lagi gitu. Tapi tak, maksud baik lo itu selalu nggak bisa diterima dengan baik tak gak sama Sila. Udah. Kalian berdua tuh bisa gak sih jadi support system gue yang bener, yang baik gitu? Kalian sahabat gue atau bukan sih? Udah tahu gue lagi down, bukannya dibantu atau apa. Ih, ngeselin banget. Lepasin gue. Aduh, sabar aja sih, sabar dulu. Ih, lepasin gue. Sabar. Ih, apaan sih lepasin gue? Sabar. Alin. Aduh. Gak apa-apa. Jelas-jelas gue jatuh. Sini gue bantuin. Iya. Kita juga bantuin juga ya. Udah, gak usah. Ngeselin banget sih kalian berdua. Jadi bestie gak ada gunanya. Nyariin Boy juga dari tadi gak ketemu-temu. Oh, lo nyari Boy? Emang lo lihat Boy di mana? Tadi gue ketemu di perpustakaan. Dia sama siapa? Sendirian. Oke. Thank you so much. Informasi lo sangat berguna buat gue. Sama-sama. Oke. Ini kesempatan bagus untuk gue ketemu sama Boy. Mumpung dia lagi sendirian. Kalian berdua tunggu depan kampus, oke? Lo yakin mau sendirian ke sana? Nggak mau kita temenin aja gitu? Kan kita berdua tuh juga get to the point. Jadi mendingan temenin Sila aja nyamperin Boy ke perpustakaan. That's true. Udah deh, nggak usah protes. Mendingan kalian sekarang tunggu depan kampus. Gue mau cari Boy, oke? Bye. Ya, kalau disuruh nunggu depan kampus kan panas kayak gini. Iya. Gue nggak tahu situasi Reva kayak gimana. Kalau gue telepon lagi, ntar malah nyusahin. Mending gue tunggu Reva dulu di sini. Gue yakin Reva pasti datang kok.
Gue lupa. Kalau sekarang kan kita udah sepakat untuk backstreet. Jadi gue harus jaga jarak sama Reva di depan orang lain.